Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhira wa ja'alahul hayataini qanuna wa dustura walil ma'arifi manba'an masdura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana wa habibana Muhammadar Rasulullah balagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa kasyafal hummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah walaupun sempat tertunda 1 minggu kira-kira, ya, alhamdulillah saya bisa hadir ke masjid yang dibandingkan zaman dulu ini sudah berlipat-lipat kali, ya, lebih besar, lebih anggun, lebih bagus, lebih indah, ya serba lebih lah ya. Bahkan tadi di sana ada gedung pertemuan 2 lantai yang masih dalam proses pembangunan, dan saya akan menyampaikan pada malam hari ini kira-kira maksimal setengah jam maksimal, ya. Kita lihat jam dulu, ya. Sekarang jam 7:04, ya. Jadi kita baru saja tentu memperingati Nuzulul Quran, ya, 17 Ramadan kemarin, ya. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran secara teliti, ya, dengan tafakur, ya, dengan tadabbur, ya, dengan kontemplasi, dengan perenungan, maka salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari Al-Quranul Karim itu adalah bahwa kita kaum muslimin, muslimat
mukminin, mukminat itu diwajibkan ya, untuk melakukan sebuah perintah Allah ya, yang dilengkapi dengan larangan Allah. Ya. Jadi kita apalagi orang Muhammadiyah itu sudah sangat dekat ya, dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saya dalam banyak hal ya, sejak Muktamar Muhammadiyah di Makassar kira-kira 4 tahun yang lalu ya, saya sudah menawarkan sebuah agenda yang ada di Al-Quran juga untuk melengkapi tadi al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, yaitu saya istilahkan sebagai al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi. Jadi saya melihat kalau amar ma'ruf nahi munkar itu domain atau wilayah cakupan kegiatannya itu untuk tingkatan familial, keluarga. Kemudian komunitas masyarakat antar pergaulan antar manusia. Tetapi ya, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak langsung ya mengadres atau melancarkan kegiatan memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk itu tidak diarahkan kepada kekuasaan. Padahal kekuasaan itu amat sangat penting di dalam tarikh Nabi yang kita sudah sangat faham. Ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin mengembangkan agama Allah ini secara sistematik, secara terprogram, secara meluas kalau tidak memiliki otoritas atau kekuasaan. Jadi perhatikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Yathrib, kemudian yang kemudian disebut jadi Madinah Al-Munawwarah itu. Ya. Itu Nabi setelah berhijrah itu membangun apa? Membangun otoritas, membangun kesanggupan, katakanlah kekuasaan dari kaum beriman untuk apa? Untuk melindungi agama itu, untuk melindungi akidah Islam, untuk melindungi tauhid ya, supaya tidak bisa diserbu, tidak bisa dilemahkan, apalagi ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan di luar Islam. Ya. Tapi sekaligus juga ya, sesungguhnya negara itu juga bisa menjamin agar tercapai keadilan ya, bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Dan itu hanya bisa ditegakkan kalau kaum beriman itu punya ya tadi otoritas atau istilah sekarang itu negara. Nah sehingga saya waktu di Muktamar Muhammadiyah Makassar itu saya menggelindingkan istilah yang perlu kita pahami betul di samping al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yang ada di masyarakat ini, masyarakat di bawah ya. Tapi kekuasaan ya yang bisa melakukan kezaliman kolosal ya,
itu juga harus kita benahi, harus kita address, harus kita perhatikan. Nah, saya mengatakan bahwa hanya negara yang bisa melakukan kezaliman kolosal, kezaliman politik, sosial, ekonomi, hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan, yaitu dengan menginjak-injak hak-hak asasi manusia. Tetapi sekaligus saya garis bawahi, juga hanya negara yang bisa menegakkan keadilan sosial, politik, ekonomi, hukum, kemanusiaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi tolong ini kursus Quran politik singkat ya. 2 hari lagi kita segera lebaran ya. Tapi ini penting untuk kita camkan ya, bahwa kalau kita tidak punya otoritas, kalau kita tidak punya share ya, punya bagian ya, untuk mengatur negeri ini, maka salah-salah kita diatur, kita jadi maf'ulun bih ya, kita nggak pernah jadi fa'il, kita hanya mengejar bola, kita hanya didikte, kita hanya dipecah belah barangkali ya. Nah, sehingga ini yang ingin setahap demi setahap saya yakinkan kepada UII, umat Islam Indonesia, agar paham mengenai masalah ini. Karena kalau kita tidak ikut mengukir, memahat, melukis masa depan bangsa kita ini, kita hanya jadi objek ya. Kita dijadikan manusia pinggiran, marginalisasi, dan jadi penonton ya, padahal negeri muslim terbesar di muka bumi ya. Jadi saya mengatakan Indonesia itu bukan negara Islam, tapi negeri muslim ya. Jadi kita ini, Indonesia adalah the greatest Islamic country, the greatest Muslim country in the whole world. Jadi kita ini adalah negeri muslim, negeri kaum muslimin yang terbesar di seluruh muka bumi. Nah, karena itu di sini saya ingin mengingatkan bahwa dalam Al-Quran itu kalau orang mukmin seperti kita, insya Allah itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang munafik itu amar mungkar nahi ma'ruf ya. Jadi di dalam At-Taubah 67 dan 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim ya. Jadi munafik laki-laki dan munafik perempuan itu satu sama lain bekerja sama. Untuk apa? Untuk menggelar amar mungkar dan nahi ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangannya ya. Mereka tidak pernah bersedekah, enggak pernah infak, tapi pakai sarung tinju barangkali ya, tidak pernah ya. Nah, kemudian mereka ini melupakan Allah ya. Orang munafik itu mana ada orang munafik ingat Allah ya. Tapi Allah juga melupakan mereka ya. Fanasyahum ya. Kemudian dikatakan innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang fasik. Fasik itu ya tengil ya, nyelkete bahasa Jawanya ya. Humat-humat barangkali ya. Tapi menjengkelkan ya, karena dia selalu memihak kepada kesalahan, kebatilan dan memerangi kebenaran ya. Nah, kemudian Allah menjanjikan wa'adallahu munafiqina wal munafiqat, Allah menjanjikan
bagi munafik laki-laki dan munafik perempuan serta orang-orang kafir laki dan perempuan sama saja ya. Mereka diganjar neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya, hiya hasbuhum, itulah tempat mereka kembali, dan mereka dilaknat oleh Allah, dan mereka bagi mereka adzabum muqim ya. Muqim itu ngenggon ya, muqim ya. Adzabum muqim itu adzab yang terus abadi ya, khalidina fiha ya. Jadi ini adalah wanti-wanti kepada kita sekalian ya. Dunia ini kita kita jelajahi ya, tidak mudah ya. Karena di samping kita sekali lagi menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ada lawan kita yang juga punya biaya, punya strategi, punya program, punya segala macam ya, untuk melakukan demarufisasi ya, dan melakukan sebaliknya ya, eskalasi daripada kemungkaran ya. Nah kemudian ya, lantas kalau kita ingat ya, maka dalam An-Nahl 90, jadi tadi kan hari Jumat ya, biasanya yang khutbah itu sebelum turun jadi imam, biasanya nih tidak selalu tapi 90% imam membaca ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi ini adalah perintah Allah ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya. Jadi al-amru bil adl ya, dan menegakkan kebajikan ya. Kemudian memberikan santunan kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Tapi juga an-nahyu 'anil fahsya' wal munkar wal baghi. Al-baghi itu al-zulmi ya. Nah, jadi kalau saya membuat istilah ada al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi, itu antara lain dari sini ya, dari ayat 90 An-Nahl ya, yang jelas sekali bahwa orang beriman itu disuruh menegakkan keadilan ya. Kemudian juga nahyu 'anil fahsya' wal munkar wal baghi. Al baghi itu artinya mengeksploitasi ya, memeras, menggilas ya, menzalimi ya. Itu adalah pengertian yang kita bisa ambil dari An-Nahl. Nah kemudian perintah menegakkan keadilan ya, itu bisa kita baca An-Nahl 76 ya. Daraballahu matalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim ya. Jadi Allah berkenan membuat perumpamaan dua lelaki ya, rajulaini. Yang satu itu bisu ya, tidak bisa apa-apa ya. Jadi budak ya. Kemudian wa huwa kalun ala maullah, bahkan dia menjadi budak dari penanggungnya ya. Kemanapun kamu arahkan layati bi khair, tidak beri manfaat sedikit pun ya. Nah kata Allah, hal yastawi huwa, apakah orang yang tidak bisa apa-apa tadi ya, yang jadi budak tadi ya, itu huwa wa ma hal yastawi huwa wa ma ya'muru bil adli wa huwa ala siratal mustaqim, apakah sama ya si budak tadi itu dengan orang yang menegakkan keadilan dan dia berada di jalan yang lurus. Nah jadi ini akan saya kaitkan dengan tugas bagi setiap kaum beriman kalau melihat kemungkaran. Ini hadis riwayat Muslim
nomor 34 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ya, itu dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in masati fa bilisanihi wa in masati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Jadi barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, kata Nabi, maka cegahlah, ya, maka rubahlah dengan tanganmu. Ya. Kalau nggak bisa dengan tanganmu, kamu nggak berkuasa, paling tidak dengan lesanmu. Ya. Kalau dengan lesan saja nggak berani, ya bolehlah dengan hatimu. Ya, qomat kamit, ya, bisa bisik, ya. Berdoa, ya Allah mudah-mudahan kemungkaran itu bisa sirna dari muka bumi, tapi hanya di hati saja, ya. Tapi yang terakhir itu adalah selemah-lemah iman. Nah sekarang jamaah yang saya muliakan, ya, yang saya cintai, ya. Nah ini saya membaca umat Islam Indonesia sekarang ini itu memang melempem, ya. Jadi di mana keberanian syajaahnya itu di mana, ya. Kita seperti umat yang orang Jawa bilang lidah-lidah itu, ya. Ya kesana kemari ombyoan tapi enggak ada bobotnya. Ya. Dalam At-Taubah 17-18 saya bacakan, ya maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ya. Jadi bagi orang-orang musyrik mana ada mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, tapi itu adalah kesaksian mereka bahwa mereka itu sungguhnya berpegang kepada kekafiran. Dan mereka itu putus amal mereka itu dan mereka akan dicemplungkan ke neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, tapi berikutnya lagi ini yang kita harus cukup waspada memahami. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ya. Jadi kata Allah, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Kita ini orang-orang yang suka tarawih, jamaah, ya, rawatib, ya, tapi juga jamaah Jumat, mengadakan kegiatan pengajian dan lain di masjid, namanya ya'muru masjidallah, ya. Itu mereka pasti juga beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan pembayaran zakat, dan walam yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Dan demikian mudah-mudahan kata Allah mereka tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, saya melihat ada diskoneksitas, ya, antara umat Islam yang cinta masjid, yang bangun masjid besar-besar, gagah-gagah, ya, yang melebihi rumah-rumah sekitar, itu sudah betul, ya. Tetapi di mana, ya, penampilan umat Islam yang cinta masjid, yang qulubuhum mu'allaqatun bil masajid, ya, itu kok tiba-tiba jadi umat yang diem, yang penakut, ngomong saja nggak berani. Kalau ngomong aja nggak berani, ya itu nanti mungkin loh, ya mudah-mudahan Allah juga lantas menilai, ya. Lah kalau umat beriman
itu jadi penakut, ngomong aja nggak berani, ya. Lantas bagaimana Allah mau menolong kita? Ya. Jadi tadi saya berbincang-bincang dengan bapak-bapak waktu berbuka itu, ya. Kalau surat Al-Ankabut terakhir itu kan berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin, ya. Adapun orang-orang yang berjuang di jalan kami, kata Allah, kami Allah pasti akan menunjukkan jalan-jalannya. Ya, jalan-jalan atau solusi-solusi untuk melepas diri dari kungkungan, keterbelakangan, dari katakanlah bahkan penjajahan mental dan lain-lain, ya. Kemudian Allah menjamin sesungguhnya kami Allah beserta orang-orang yang berbuat kebajikan, ma'al muhsinin. Ya. Nah, jadi saya belak-belakan saja, ya. Saya menjelang puasa sampai 2 hari yang lalu itu sudah mendatangi 700 berapa manta ya? 171 masjid. Ya. Yang di Jogja saya kemput itu hampir semua. Ya. Bahkan saya ke masjid Polda, saya ke masjid Brimob, saya sudah ke masjid UGM, UNJ, UII, UAD, ya. Kemudian pendek kata saya sudah jelajahi, ya. Dari sekian banyak masjid itu, ya, itu katakanlah yang masjid masih kuno, redup, tidak gagah, itu kira-kira hanya 5 atau 6. Ya. Umumnya itu luar biasa. Nah, yang jadi question mark, ya, pertanyaan besar itu, ya, mengapa umat Islam itu sangat dekat dengan masjid, dijamin oleh Allah kalau dekat dengan masjid timbul keberanian, ya, tidak takut siapapun kecuali Allah saja, tapi kenyataannya, maaf ini ya, kan kita rasakan mengapa kita selalu diam, ya. Bicara kritik aja kan nggak berani. Ya. Kemarin Mahfud MD kan mengatakan, gitu, negara ini sudah nggak karu-karuan, udah ngeri gundulmu, ya. Lah kamu di dalamnya kok ikut ngeri, ya. Jadi ini nggak paham saya. Ya. Korupsi merajalela, di mana korupsi? Lah kamu kan juga bagian itu, ya. Ya ini Mahfud dekat saya, jadi ini kritik kecil lah kalau sampai terdengar dia. Ya. Nah jadi saya melihat apa gerangan sebabnya. Ya. Masjid penuh dengan jamaah Jum'ah, dengan tarawehan, rawatib juga jalan, ya, pengajian di masjid juga jalan. Yang dibuka tentu yang kalau di mana? Kalau di masjid tentu yang dibaca Quran dan Sunnah atau hadis. Tidak mungkin di masjid lantas mendalami filsafah Gatholoco atau apalah Primbon ini, itu kan tidak. Ya. Sementara kita tahu persis, ya, ya, bahwa Islam dengan Qur'annya itu, ya, bisa membangun peradaban yang paling unggul di muka bumi ini tanpa berhutang budi pada filsafat Yunani maupun filsafat Persia. Ya. Jadi sesungguhnya Plato, Aristoteles, Descartes dan tokoh-tokoh Yunani itu hidupnya beberapa abad sebelum Nabi. Ya. Mereka sudah membuat teori-teori demokrasi, teori autokrasi, teori monarki dan lain-lain, ya. Dan tidak pernah Nabi dan para sahabatnya itu sampai ke Yunani mengguru, tidak pernah.
Tapi dengan Quran itu, Quran tok, ya, itu Nabi bisa membangun peradaban yang paling unggul di muka bumi, ya. Bahkan Ottoman Empire, ya, dinasti Utsmaniyah itu adalah imperium yang paling luas dibandingkan dengan imperium Romawi atau Persia atau imperium Cina dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara jamaah yang saya cintai, yang dimuliakan Allah, ya. Jadi maksud saya bagaimana kita, ya, bisa pelan-pelan meninggalkan dan menanggalkan rasa takut kita itu. Ya. Dalam At-Taubah 111 itu Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Faman awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim, ya. Jadi Allah berfirman, Allah telah membeli, ya, orang-orang mukmin, dibeli nyawanya maupun hartanya. Ya. Nah, mereka itu berperang menegakkan kebenaran. Ya. Kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang mereka kalah. Ya. Tapi perintah jihad itu tertera di dalam Taurahnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa alaihimassalam, dan Qur'annya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perintah jihad itu ada di agama samawi. Ya. Tetapi, ya, kita ini umumnya itu menghindar untuk mengembangkan fikih jihad itu, ya. Kalau fikih tentang mawarith, tentang munakahat, tentang, ya, segala macam itu memang menukik betul, ya. Saya kadang ada masalah lau itu kemudian dibahas gitu. Kalau misalnya ada seorang suami, andai kata burung perkututku disangkar lepas, maka jatuhlah talak pertama buat istriku. Wah, itu dibahas itu, madhab ini madhab itu. Tapi ini kan tidak mengena, ya. Jadi ada semacam umat Islam dari Merauke sampai Maroko, ya, dari Pacitan sampai Afghanistan sampai Kazakhstan, ya, itu sepertinya yang ayat-ayat jihad itu agak dijauhi. Ya. Mengapa? Karena jihad itu menuntut amwal. Jihad menuntut, ya, bukan sekedar zakat 2,5%, tapi ada biaya untuk melindungi agama Allah ini. Ya. Nah, jadi supaya nggak berpanjang lebar, kapan kita akan ketemu lagi, ya. Tapi ini tinggal 2 hari kita berpuasa, ya. Jadi pesan saya untuk saya sendiri maupun jamaah yang saya cintai, yang dimuliakan Allah, ya. Jadi bagaimana kalau masjid seindah ini, ya, itu telah keagamaannya itu mulai bergerak ke arah jihad fi sabilillah. Agama Islam dikurangi jihad itu lantas jadi agama yang rutin, ya. Baca syahadat, sholat, bayar zakat, Ramadan puasa, naik haji, ya cuma gitu saja, ya. Tapi nggak bisa merubah. Ya. Jihad itu adalah how to reconstruct the society, how to reconstruct the state. Bagaimana merekonstruksi kembali supaya kezaliman itu bisa disingkirkan, keadilan ditegakkan buat negara dan buat masyarakat seluruhnya. Nah, ini mudah-mudahan pelan-pelan kita bergerak ke sana, ya, karena
kita melihat ini mungkin sedikit membuat Anda sedikit pesimis, tapi jangan pesimis ya. Karena Islam yang bentangannya dari Papua sampai Maroko itu ya, dari Jawa Tengah sampai ke Kazakhstan, Uzbekistan ya, itu sekarang ini ya memang yang masih utuh negeri Muslim tinggal beberapa gelintir. Ya. Indonesia alhamdulillah masih utuh, ya. Malaysia masih utuh, Turki masih utuh. Ya. Kalau Iran Syiah itu lain lagi lah, ya. Itu urusan mereka sendiri ya. Tapi untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita ini tinggal Indonesia, Malaysia, Turki yang masih utuh. Ya. Yang lain sampun kocar kacir, sampun apa istilah Jawanya sudah porak-poranda ya. Nah jadi kita melihat Sudan sudah seperti itu, ya. Suriah kayak begitu. Ya. Saya bersahabat dulu dengan Saddam Hussein. Ya. Saya ketemu Saddam Hussein 3 kali ketemu. Ya. Kalau ketemu itu yang terakhir panjang 1 jam, ya, di tempat persembunyiannya di tengah hutan. Ya. Sampai ajudannya mengatakan, Mr. Rais, mengapa presiden saya bisa sampai 1 jam dengan Anda gitu? Ya karena kita sama-sama anti Amerika, saya bilang. Oh iya oke gitu. Ya. Saya ke tempat Gaddafi mungkin 4 kali atau bukan mungkin 4 kali. Ya. Sekarang Libya sudah hancur lebur. Ya. Irak hancur lebur. Afghanistan juga saya kira untuk bangkit kembali sudah sulit. Ya. Kemarin yang menang ISIS ya. Kemudian Suriah ya. Lebanon juga sudah carut marut ya. Nah karena itu wanti-wanti saya Indonesia ini dalam radar kekuatan Islamfobia global itu jelas ya. Tidak melebih-lebihkan, itu akan diotak-atik, akan direkayasa, akan di-engineering supaya negeri Muslim terbesar di muka bumi ini, kalau bisa kata mereka, dibuat terpecah belah, kocar kacir, sehingga lemah, kalau lemah dijajah kemudian jadi negara yang tergantung, tidak punya pendirian, kecuali disetir oleh yang memegang tengkuk Indonesia. Nah saya bicara bisa lebih langsung, tapi terlalu cetowelo-welo nggak bagus ya. Jadi Anda menangkap maksud saya, jalmo lipat serapat tamat ya. Kalau saya terlalu vulgar kurang pas, ini kan masjid ya. Jadi bahwa saya bicara ini ada politik, Quran dan politik, memang seharusnya seperti itu ya. Karena Quran itu ya pegangan kita yang paling penting. Islam itu adalah kafah, jami' manik ya. Islam tidak bisa dipisah, ini yang imanen, itu yang tersental, ini yang komunitas masyarakat, itu yang kekuasaan, ini yang wilayah agama, itu wilayah sekuler dunia, itu kita tidak seperti itu ya. Doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi cukup sekian dulu jamaah yang saya cintai, yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan masjid kita tetap makmur. Ya. Kemudian kalau melihat sekian puluh tahun lalu ke sini masih compang-camping lah ya kita ini. Ya. Tapi bahwa sekarang kita punya segagah ini, itu mudah-mudahan pertanda yang kita lakukan itu sudah benar. Ya. Jadi ciri orang yang diridhai Allah itu ya, yang masa lalunya, yang masa sekarangnya lebih bagus dari masa lalunya,
dan masa depannya lebih bagus dari masa sekarangnya ini. Ya. Kalau kita menoleh ke belakang, ya ini kan luar biasa. Ya. Terakhir ini saya mengapa optimis? Ya. Jawa Tengah katanya kan daerah abangan, ya, katanya. Ya. Tapi saya sudah lebih dari 20 kali ya, naik mobil lewat tol yang cepat itu. Ya. Begitu kita mingkol dari Kartosuro ke Semarang, kanan kiri itu masjid, wah masjidnya banyak sekali. Ya. Jadi walaupun dibilang abangan terserah ya, tapi buktinya yang abangan itu pun juga masih banyak yang kena nurul masjid ya, nurullah juga, dan mereka juga membuat masjid. Ya. Nah masjidnya tidak ada kambel, masjidnya bagus sekali. Ya. Ada kambel itu bahasa Indonesia belum ada, jadi ya combang samping lah itu ya. Nah jadi saya kira ini yang kita membuat optimis, mudah-mudahan ya, Allah melihat hamba-hambanya, kalau hamba-hambanya itu betul-betul taqarrub ilallah ya, tawakul ala Allah ya, nanti akan dibuatkan jalan ya. Jadi rasa-rasanya hari kiamat kan masih jauh ya, kira-kira loh ya. Jadi tapi paling enggak kiamat kita kan sudah dekat, kita semua akan ketemu kiamat ketika kita dibawa jenazahnya dibawa ke kubur, sudah kiamat kecil-kecil ya. Nah sebelum kiamat kecil atau kiamat besar, mari kita terus cintai agama kita, agama Allah ya. Kemudian generasi baru terutama belajar Al-Quran ya. Kemudian jangan ketinggalan zaman untuk mengikuti namanya paradigma dari zaman sekarang ini yang terus berubah karena kemajuan iptek, kemajuan IT dan lain sebagainya. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.